Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan pemirsa channel Toleboy. Pada kesempatan sore ini kita akan berbincang membahas tentang profesi seorang penyelamat di bidang pemadam kebakaran. Alhamdulillah saat ini kita sudah kehadiran narasumber kita Bapak Jumadi, dan beliau ini salah satu pengendali ataupun komandan peleton, pengendali pasukan di bidang penyelamatan. Selamat sore Mas Jum. Selamat sore. Sehat? Kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Saya mohon izin nih, karena studio kita steril, kita buka masker aja ya biar jelas. Siap, oke. Udah dites kan kemarin? Ya. Mas Jum, ada sedikit yang akan kami bahas tentang profesi pemadam kebakaran, khususnya petugas bidang penyelamatan. Siap. Yang saya pengen ungkapkan pada saat ini, apa sih latar belakang Mas Jum memilih profesi sebagai petugas penyelamat di Dinas Pemadam Kebakaran? Oke, langsung saja ya Pak ya. Silakan Mas Jum. Siap. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Habib memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kenapa saya ini memilih profesi sebagai seorang pemadam kebakaran, khususnya di bidang penyelamat. Betul. Oke. Pertama, saya mendengar kata pemadam kebakaran itu yang dulu tuh awam sebenarnya kan, waktu zaman. Belum paham tuh ya? Belum paham. Nah, setelah itu saya penasaran nih, apa sih pemadam kebakaran itu gitu kan. Nah, setelah tahu, saya coba melamar tuh masuk ke pemadam kebakaran. Dan setelah saya masuk diterima, ternyata luar biasa sekali sebagai seorang petugas pemadam kebakaran itu. Yang pertama itu adalah kepuasan tersendiri bisa menolong sesama. Itu yang pertama, Mbak. Kepuasan ya? Ya, kepuasan tersendiri bahwa kita bisa menolong sesama pada saat terkena musibah. Itu bisa berbuat baik satunya gitu. Ya, setidaknya kita bisa mengurangi beban pada saat masyarakat mengalami bencana musibah ataupun apalah gitu ya. Jadi yang melatangi beliau ini pemirsa, ternyata salah satu beliau ini ingin berbuat kebaikan walaupun dalam maksud kami di dalam pekerjaan sehari-hariannya. Dan alhamdulillah untuk dinas pemadam itu kebanyakan sifatnya itu menolong orang kena musibah gitu, Mas Jum. Iya, betul. Itu salah satu latar belakang. Bukannya karena Mas Jum pengen masuk TV atau pengen gimana gitu, bukan berarti bukan, ya? Bukan. Karena saya lihat bertugasin pemadam kebakaran itu paling eksis tuh di TV sering banget tuh. Jadi memang niatnya pengen pengen menyumbangkan sesuatu buat kebaikan gitu awalnya. Betul sekali Pak, karena gini, tadi yang sudah saya bilang, pemadam kebakaran itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Setiap langkah kita dari pertama itu udah, menurut saya itu adalah amal kebaikan kita semuanya, khususnya untuk petugas pemadam kebakaran. Karena niat kita berangkat itu pastinya apabila ada orang terkena musibah, kita siap menolong, kan intinya seperti itu. Betul. Dan tidak hanya untuk kebakaran saja, penyelamatan dan lain-lain itu juga salah satunya. Mungkin bisa kita bisa memiliki kepuasan tersendiri lah kalau bisa menyelamatkan, apalagi harta maupun benda, bahkan nyawa. Penyelamatan tuh ya. Iya, betul. Mas Jum, sedikit nih saya agak penasaran juga untuk pemadam kebakaran dan penyelamatan. Berarti di situ ada juga pemadaman dan penyelamatan gitu Mas Jum ya? Betul, pemadaman ada dan penyelamatannya pun ada. Jadi setiap kita melaksanakan melaksanakan penanganan kebakaran, tak lupa juga di situ ada tim penyelamatnya. Oh betul. Jadi sudah include gitu kayak. Ya. Jadi beliau itu tidak sekedar pemadaman aja, jadi include dengan penyelamatan. Satu lagi Mas Jum, saya dengar Mas Jum tadi profilnya saya baca bahwa Mas Jum ini sekarang karirnya sebagai pengendali pasukan atau sebagai komandan peleton ya. Maksud saya berapa tahun sih tugas Mas Jum selama ini di bidang penyelamatan, Mas Jum? Berapa lama masuk kamu? Kalau untuk di bidang penyelamatan pertama kali itu tahun 2004. Semenjak saya pertama kali masuk di pemadam kebakaran,
itu langsung saya di bidang penyelamat dan sampai saat ini masih di bidang penyelamatan. Dari baru masuk di bidang penyelamatan hingga detik ini bidang penyelamatan. Betul sekali. 2004 berarti kurang lebih 15-16 tahun ya? Ya kurang lebih seperti 15-16 tahun. Dan karir sekarang ini menjadi pengendali pasukan. Siap. Oke Mas Jum, ada nggak Mas Jum pengalaman yang sangat masuk kami yang sedikit agak, mohon izin pemirsa nih ada auden masuk, mohon izin juga sedikit gangguan juga. Mohon izin dikondisikan juga oleh tim kru kami. Kita kembali ke topik Mas Jum. Masuk kami begini Mas Jum. Selama jadi petugas pemadam kebakaran khususnya di bidang penyelamatan, pengalaman Mas Jum itu pasti cukup banyak. Apakah ada pengalaman yang kira-kira yang sangat Mas Jum kenang ataupun sukacitanya seperti apa gitu Mas Jum? Oke, mohon izin sebentar ini karena kita ada gangguan teknis sedikit nih, ada komunikasi, nanti kita lanjut lagi sebentar, kurang lebih bentar nih. Kan dari silent ya Bang ya? Oke. Apa tadi kita? Pengalaman Mas Jum, pengalaman ya, pengalaman selama kurang lebih 15 tahun di pemadam kebakaran. Betul lah. Oke, pastinya di bidang penyelamat ya. Oke, yang pertama ada suka dukanya juga sih Bang untuk di pemadam kebakaran itu. Pertama ya kita senang kalau misalkan bisa menyelamatkan warga khususnya Jakarta dan sekitarnya pada saat mengalami bencana kebakaran atau kepuasan batin sendiri tuh ya. Iya, misalkan ada kebakaran ataupun bencana-bencana lain seperti yang misalkan bangunan runtuh, banjir, misalkan yang hal seperti yang sekarang lagi naik lah, mungkin penyelamatan cincin atau misalkan apa dan lain-lain itu memang menjadi apa ya, kita jadi senang aja tugas-tugas yang dibebankan kepada petugas pemadam tuh ya. Iya. Jadi tidak hanya kebakaran aja, rescue maupun penyelamatan lain, tapi ada juga seperti penyelamatan cincin di jari atau penanganan hewan atau gimana saya dengar ada juga. Kalau misalkan hewan juga ada, misalkan ada ular. Dan semua itu menjadi kepuasan tersendiri. Iya. Gitu. Misalkan begini, kita setelah membantu warga, misalkan habis mengalami musibah, warganya itu bilang, Pak, terima kasih Pak. Wah itu udah luar biasa banget, kita udah seneng banget itu. Nah seperti itu Pak. Suka dukanya Mas Jum, yang saya dengar katanya seorang petugas penyelamatan itu dia pernah menangani tugas-tugas bencana alam, salah satunya pernah dikirim ke daerah-daerah keluar. Salah satu pengalaman Mas Jum sendiri selama ini bagaimana Mas Jum? Oke, untuk pengalaman pribadi selama tugas itu dilibatkan sebagai tim reaksi cepat ya di bencana ya. Waktu itu pernah dikirim di Palu waktu di Sulawesi itu. Palu kemarin itu? Iya, itu bencana gempa ya Pak ya itu. Gempa yang luar biasa sekali ya, kita turut berduka buat warga Palu khususnya yang saat itu menjadi korban gempa. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin amin. Nih, itu pastinya kita berangkat ke sana, dikirim dari tim DKI yang Pak Gubernur memerintahkan anggotanya untuk dilibatkan membantu korban bencana tsunami sama gempa ya Pak ya. Tsunami dan gempa betul. Di sana itu alhamdulillah kita sebagai tim di sana dikirim bisa membantu. Walaupun kita ke sana itu udah hari ke-5 kalau nggak ke-6 itu. Hari ke-5. Iya. Suka dukanya Mas Jum, mungkin selama di sana itu karena bayangan kita pasti musibah gempa itu sangat banyak korban kan? Iya betul, baik banyak fisik, sekali. materialis, nyawa. Nah dan Mas Jum di sana yang Mas Jum hadapi seperti apa Mas Jum? Ya pertama pada saat kita sampai setelah turun dari pesawat itu ya perjuangan pastinya, kita bawa peralatan banyak dan kita harus tempatkan kemana, sedangkan lokasi di sana juga kita masih kondisinya masih tidak memungkinkan. Betul. Alhamdulillah kita koordinasi dengan tim-tim yang di sana dapat tempat yang bisa sebagai kita base camp, dan selanjutnya kita di sana atur strategi untuk penanganan awal, titik mana yang akan kita tuju untuk pertama kali melaksanakan penanganan penyelamatan itu. Tapi Mas Jum sendiri menyaksikan banyak korban mayat seperti apa gitu Mas Jum di sana? Alhamdulillah kalau untuk penanganan mayat di sana kurang lebih kita dapat 8 atau 9 orang lah. 9 orang? Yang sudah meninggal tapi ya pastinya ya. Pemirsa kita dengar sendiri ternyata sampai di sana beliau ada sempat evakuasi 9 mayat.
yang udah jelas udah pada meninggal. Pada saat itu apa yang ada di benak Mas Jum sebagai petugas penyelamat pada saat itu? Ya kita melihat seperti itu ya, yang pastinya kita yang pasti aman diri dulu Bang ya, aman diri juga, aman lingkungan juga, karena kita melihat pada saat mau melaksanakan penanganan di TKP itu situasinya bangunan runtuh Bang. Gedung sudah rubuh, resikonya apabila misalkan kita masuk nanti bagaimana, peralatan kita bagaimana, tim kita bagaimana. Setidaknya kita membaca situasi dulu, sedangkan korban kondisinya sudah tidak bernyawa. Nah, setidaknya kita bisa mengambil korban itu bisa disemayamkan selayaknya sebagai jenazah yang lainnya gitu kan. Jadi niat kita setelah melihat itu, kita berpikirnya gimana kita bisa mengambil korban itu bisa dimakamkan dengan selayaknya yang normal seperti itu, karena memang melihatin kondisinya kan memang luar biasa sekali, di sana banyak korban dan warganya pun sudah menunggu. Mau tidak mau kita harus evakuasi korbannya itu karena warganya sudah menunggu dan minta tolong di situ. Pemirsa, kita dengar sendiri tadi bahwa beliau itu sempat membuat suatu pola, membawa peralatan untuk evakuasi. Yang kami penasaran, Mas Jum pada saat penanganan evakuasi mayat itu apa yang ada terbersit di benak Mas Jum menghadapi hal-hal seperti itu? Oh gitu ya, ya. Iya, saya pertama ya terbesit begini, waduh ternyata kita itu memang tidak ada apa-apanya di sana, karena kita itu makhluk yang kecil, seperti itu Pak. Jadi memang kalau Tuhan berkehendak itu semuanya bisa terjadi, intinya itu. Pemirsa, kita dengar sendiri bahwa beliau itu sempat terenyuh juga dengan menyaksikan beberapa mayat itu. Dengan ada musibah gempa itu ada hikmahnya, bahwa alam itu punya yang maha kuasa dan kita harus siap dalam apapun juga. Jadi pada saat itu Mas Jum sendiri di pikiran yang ada pada situ yang penting bisa menolong. Nah, betul Pak. Kita walaupun jadi mayat seperti apa gitu. Terus satu lagi Mas Jum. Ya. Proses evakuasi itu ini sangat menarik bagi kami Pak Jum. Ya. Walaupun dengan terbatasan alat mungkin ya, dengan medan yang sangat sulit, ada hal apa yang bisa Mas Jum petik pada saat itu Mas Jum? Karena saya yakin seorang penyelamat itu pasti dia kemampuan fisik serta pengetahuan itu sangat penting dalam melaksanakan tugas itu. Terus hambatan yang paling yang Mas Jum merasakan di sana seperti apa Mas Jum? Karena baru 5 hari dapat kabar baru bisa evakuasi Mas Jum. Berarti selama ini mayat pemirsa kita bisa kondisikan dari jeda gempa sampai 5 hari waktu di Palu Mas Jum ya. Iya. Berarti mayat itu udah 5 hari dong keadaannya. Iya, kalau untuk yang sudah bisa, yang mungkin lokasinya masih bisa diamankan atau bisa dievakuasi itu ya sudah banyak yang sudah dievakuasi. Tapi pada saat kita meluncur sana itu kan kondisi sudah 5-6 hari itu kan hanya tersisa mungkin yang tempatnya tersembunyi atau susah diambil, tidak terdeteksi gitu kan. Nah, kita itu bagi tim beberapa titik, misalkan informasi ternyata tercatat di situ gedung ini masih ada beberapa korban yang belum dievakuasi sesuai data. Nah, sesuai data, dan bahkan ada korban keluarganya menunggu di situ bahwa Pak, istri saya di situ masih belum bisa kita evakuasi, ya, tolonglah Pak dibantu. Nah, dengan cara peralatan kita yang ada di sana saat itu kita cari, alhamdulillah ada indikasi-indikasi bahwa di situ ada korban gitu kan. Ada yang mudah dan ada yang susah juga. Misalkan ada yang sudah tertindih beton atau bahkan yang terselip hanya terlihat 1 atau 2 cm saja, ternyata ada indikasi korban di situ, ya kan. Selanjutnya kita ya manggil tim, siapkan peralatan, kita tangani, kemudian kita evakuasi. Pemirsa, bisa kita bayangkan seorang penyelamat itu beliau harus menjangkau korban-korban yang didata, yang tingkat kesulitannya itu bangunan runtuh yang sudah 5-6 hari yang sudah dijangkau masyarakat. Ya. Dan beliau harus siap pula mengambil satu tindakan evakuasi tersebut. Mas Jum, satu lagi Mas Jum, saya semakin terbayang jadinya nih. Dari sekian korban itu pasti beragam jenis kelamin dan usia. Iya, betul. Ada nggak satu pengalaman Mas Jum pada saat evakuasi siapa, atau masuk kami begini, tingkat kesulitan itu pasti udah jelas di sana, karena susahnya medan dan tumbuk-tumbukan. Ada nggak satu pengalaman yang membuat pengalaman Mas Jum itu nggak terlupakan lah gitu? Nggak terlupakan gitu Mas Jum, iya. yang bisa kami jadikan hikmah buat kami semua nih. Oke.
Ini ada beberapa memang. Untuk yang korban yang sulit-sulit itu memang banyak ya Pak ya. Misalkan kita evakuasi ada kendala yang mungkin betonnya terlalu keras atau yang untuk menuju aksesnya itu sulit. Itu memang ada beberapa kali kita temukan yang memang banyak. Tapi ada yang membuat saya itu tidak terlupakan itu korban itu adalah perempuan hamil. Allahu Akbar. Pemirsa, coba bisa korban hamil itu seperti apa Mas Jun? Apakah dia itu masih masuk kami? Bisa dibayangkan nggak Mas Jun? Atau bisa diceritakan nggak posisi dia itu seperti apa? Kok Mas Jun nggak bisa hilang pengalaman itu Mas Jun? Nah gini, saya ceritakan setidaknya dari sedikit alurnya sedikit Pak ya. Silakan Mas Jun. Nah jadi gini, pada saat itu hari Jumat kita selesai sholat Jumat. Nah pada saat itu memang kita itu tempat makan kan masih susah di sana, nyari makan susah. Kita itu setelah Jumatan itu ceritanya rest sebentar. Setelah setengah hari kita nyari dan mengevakuasi korban. Setengah hari rest. Nah pada saat rest itu kita istirahat itu melepaskan peralatan kita, menunggu ceritanya makan siang nih ceritanya nih, karena kita pada saat itu baru sampai Mas Jum atau enggak, itu udah hari keberapa? Kurang lebih 3 kali kalau nggak salah itu. Dan kabar data si almarhum yang hamil ini belum dapat gitu? Iya, kita baru dapat informasi bahwa di sana ada korban yang belum ditemukan gitu pada saat istirahat nih. Terus setelah itu kita sambil menunggu itu ternyata ada keluarganya datang. Terus ya usianya hampir sama lah dengan saya. Itu Pak, kamu minta tolong dong Pak, istri saya di situ posisinya, untuk pembantunya bisa terevakuasi, bisa selamat itu, alhamdulillah pembantunya bisa selamat, masih hidup, bisa ngobrol dengan bapak yang satu itu yang ngasih tahu itu. Tapi istrinya dia tertinggal di dalam, sedangkan istrinya itu waktu itu lagi sholat, sedangkan perutnya masih hamil gitu kan. Nah di situ setelah cerita itu bapaknya, oh bentar Pak ya. Apakah benar anak bapak di situ? Di lantai berapa? Kebetulan lantai 3 katanya gitu. Sedangkan lantai 3 itu posisinya sudah di dasar. Jadi udah pancake dia. Ada berlapis-lapis kan. Jadi lantai 1-nya nggak kelihatan, lantai 2-nya nggak kelihatan, lantai 3-nya itu udah jadi lantai dasar. Pemirsa, ini sangat menarik nih. Iya di situ. Di sini saya bisa ngebayangkan kalau ada korban di lantai 3, tapi kondisi di lapangan sudah tumpuk di lantai dasar. Iya di lantai dasar. Bisa kita bayangkan seperti apa korban tersebut. Lanjutnya gimana tuh Mas Jum? Setelah dapat data bahwa dia itu di lantai 3 belum bisa dievakuasi. Tindakan Mas Jum? Saya tanya ke bapaknya tersebut, Bapak ini siapa? Gitu kan. Ternyata dia bilang ini istri saya Pak. Oh istri Bapak. Terus ada korban lain nggak? Untuk pembantu saya sudah bisa selamat. Kebetulan istri saya lagi sholat Pak. Oh gitu kan. Oh gitu ya Pak ya. Oh sebentar Pak ya. Nah pada saat kita bilang sebentar, bapaknya itu langsung sedih. Oke siap, kita langsung bikin tim. Nah, di saat kita bikin tim itu kita bagi beberapa titik. Ada yang sektor barat. Jadi saya agak emosional nih Bang ya. Silakan Mas Jum. Saya mohon maaf Mas Jum. Nggak apa-apa. Pemirsa kita lihat bahwa Mas Jum itu sedikit berubah perasaannya dan beliau ini terbayang pada saat menolong evakuasi almarhumah si Ibu orang itu. Hamil itu. Silakan Mas Jum. Apa Mas Jum? Ini sebagai hikmah pengalaman buat kami. Setelah kita bagi tim, ada yang dari sektor barat, ada sektor timur dan ada utara, selatan. Udah kita bagi tim. Kita dari sesuai sektor dengan protap, SOP dan iya betul, yang pastinya kita sudah safety, kita pasang safety dulu. Setelah kita pasang safety semuanya aman, baru kita bagi tim. Kamu di titik sana 3 orang, di sebelah utara 3 orang, barat 3 orang. Nah setelah itu kita dengan alat yang kita punya kita masuk, karena diindikasikan bahwa sektor sebelah sini memang ada korban istri saya kan, begitu tadi informasi awal kan. Nah bapaknya sempat tunjuk di daerah sini. Nah, sempat kita masuk kolong-kolong itu yang sudah pancake itu, yang sudah remuk itu, yang pastinya kita juga melihat tingkat bahaya yang di situ. Pastinya kita masuk, tapi setidaknya tidak beresiko sekali gitu kan. Setelah kita masuk dari sektor utara ternyata nihil, nggak dapet. Nah dari sektor sebelah timur ternyata nggak bisa kejangkau juga. Dari barat itu terbentur juga karena runtuhan terlalu tinggi. Nah tapi ada di sektor sebelah selatan ini itu ada celah sedikit untuk bisa masuk ke dalam rongga itu. Nah pada saat masuk ke rongga itu
kita menyalakan senter. Saya melihat ada beberapa indikasi itu kan, ada beberapa indikasi, ada celah sedikit dari pancake itu terlihat, mohon maaf, ada yang sudah agak belatung-belatung gitu kan. Nah, sedikit gitu kan, tapi itu celahnya sedikit bang, hanya paling nggak nyampe sejengkal segini aja. Pada saat saya center kok ada pergerakan di situ binatang kan, udah pergerakan binatang utak, jangan-jangan ini nih, seperti itu kan. Sedangkan saya 2 orang waktu itu sama rekan saya di Jakarta Utara, Ronald Pasar Ibu itu berdua masuk, wah ternyata benar bang, ayo keluar. Sebelumnya Mas Jum nyium bau atau apa gitu Mas? Ya aroma di situ udah banyak bang. Oh jadi saking banyaknya itu, aroma udah banyak. Udah biasa. Aroma udah banyak di situ. Setelah kita, oh betul ini. Setelah itu kita yakinkan dulu ke keluarganya bahwa memang di situ ada korban, tapi belum tentu bahwa itu sesuai data sesuai keluarga bapak, iya. Gitu. Yang pastinya bapak intinya istirahat dulu, berhenti dulu di tempat aman. Yang pastinya kita akan evakuasi itu korban, gitu kan. Setelah kita ada indikasi memang ada korban di situ, kita lihat setup awal, lokasinya aman bagaimana, dengan peralatan apa yang pas untuk melakukan penanganan pemotongan beton dan lain sebagainya di dalam itu. Karena kita juga ngelihat resikonya ke kita bagaimana nih, kadang soalnya itu masuk ke dalam gorong-gorong kan. Dan gitu. sangat beresiko. Iya, sangat beresiko itu. Nah setelah itu kita keluar nih bang nih, ngambil peralatan yang pas nih, masuk, kirim tim, potong. Alhamdulillah cepet banget bang, itu kurang lebih ya 10-15 menit itu bisa terevakuasi. Sedangkan tumpukan pancake-nya itu dia habis 3 bang, tapi mudah sekali itu bang. Heran aku di situ. Makanya aku sempat nggak. Ada sedikit kemudahan pada evakuasi almarhum yang orang hamil ini. Iya betul sekali itu, mudah sekali karena kita waktu itu penanganan di situ 3 orang tim rescue. Di lantai 3 itu. Yang sedang di bawah itu ya. Hanya 3 orang saja dan dibantu tim penerangan dari luar itu kan. Sebentar Mas Jum, itu kejadiannya siang, sore atau malam? Sore, siang. Setelah habis Jumat itu kita penanganannya itu. Masih siang. Tapi kan kalau misalkan di dalam ya pasti gelap. Tapi gelap kan ya, kelihatan tetap ada tim penerangan di situ. Nah setelah itu kurang nggak nyampe 20 menit lah, nggak nyampe setengah jam pokoknya, cepet itu. Motong pertama set, ambil keluar, korbannya udah kelihatan. Apa yang Mas Jum saksikan pada saat itu Mas Jum? Karena menurut dari cerita Mas Jum bahwa dia itu orang hamil sudah 5 hari, kondisinya seperti apa Mas Jum? Itu udah lebih dari ini bang, 5 hari lebih, itu kurang lebih seminggu lah udah. Oh sudah seminggu? Udah seminggu. Dan seminggu lah. Kondisinya memang ya sudah agak itulah, intinya udah kurang lebih seminggu. Setelah saya itu korban kelihatan bisa dievakuasi, saya panggil tim lagi. Jadi memang waktu itu ada kolaborasi dari tim pemakaman DKI yang dilibatkan di sana kan. Jadi setelah kita korban bisa dievakuasi, dimasukkan kantong mayat, keluar, kita panggil tim, korban bisa diangkut, silahkan kirim tim untuk reposisi korban ke kantong mayat. Setelah dimasukkan ke kantong mayat, tuh bawa ke tempat aman. Itu memang kurang lebih setengah jam lah, nggak nyampe itu. Alhamdulillah. Iya betul. Dan aromanya pun setelah terbawa ditaruh di tempat umum bang, itu karena atau kita sudah terbiasa karena dengan aroma begitu, apa karena memang itu aromanya tuh udah nggak tercium lagi bang. Orang bau burung datang pun juga nggak merasa terganggu. Saking banyaknya mayat itu ya. Iya, nggak tahu itu. Saking udah terbiasa menyium. Iya mungkin itu, atau karena apa mungkin dia agak beda dari yang lain, itu nggak tahu. Itu bang. Pemirsa, kita dengar tadi dari pengalaman Mas Jum bahwa untuk evakuasi itu kita nggak menganalisis rahat atau seperti apa. Iya. Walaupun dalam jeda kita sedang rest dan ada data berita ada orang hamil, beliau pun tetap siap beserta tim. Satu hikmah yang kami petik di sini, memang untuk pelayanan itu kita tidak mengenal tempat, waktu, walaupun keadaan. Dan salah satu di sini yang hikmah kami petik, seorang petugas penyelamat itu dia harus tetap siap. Walaupun di sini kita main mental Mas Jum ya. Iya. Serta batin. Memang ada beberapa teman-teman yang khusus bagian beda ya. Bagian persiapan peralatan ada. Ada khusus. Karena dia mungkin agak kurang nyaman dengan kondisi melihat korban gitu. Ada yang kalau memang dia kurang siap untuk melihat korban, dia kita taruh di tempat yang khusus. Pendukung peralatan kita. Jadi sudah kita
paham dengan tim kita bahwa tim kita ini memiliki kekurangan, misalkan dia tidak siap untuk melihat kondisi korban, jadi kamu bagian tim ini. Jadi untuk yang eksekutor misalkan mau kondisi apapun siap, nah itu salah satunya. Jadi tiap tim itu memang sudah terbentuk itu Mas Jum. Iya, udah terbentuk, sudah kita bagian yang jadi tim perawatan sendiri, setup sendiri, tim eksekutornya sendiri. Eksekutornya begitu. Sangat profesional. Pemirsa sekalian, kita dengar sendiri. Satu lagi Mas Jum, saya jadi sedikit haru juga ini. Ternyata jadi seorang petugas pemadam itu memang harus sebab bisa juga ya Mas Jum. Iya, betul. Demi melayani masyarakat yang kena musibah. Satu lagi Mas Jum, saya jadi haru juga nih. Harapan ke depan Mas Jum, bagi petugas seorang penyelamat di Dinas Pemadam Kebakaran apa Mas Jum? Harapan ya untuk teman-teman pemadam kebakaran khususnya di bidang penyelamat ya. Saya berharap jangan patah semangat, yang pastinya kita tetap latihan. Karena dengan latihan itu kita bisa mempermudah pada saat penanganan operasi kita di lapangan, pastinya seperti itu. Itu Pak, mungkin. Pemirsa, kita dengar tadi satu harapan dari Mas Jum, walaupun intinya seperti ini, walaupun dalam keadaan pandemi, walaupun kita dalam situasi apapun, tetap berlatih, tetap semangat. Karena semua ini profesi yang mulia gitu Mas Jum ya. Betul. Bukan sekedar profesi yang bisa diandalkan mencari penghasilan, tapi demi melayani masyarakat. Dan tantangannya kita dengar sendiri, pengalaman Mas Jum pernah dikirim ke beberapa daerah, salah satunya tadi yang di Pandeglang juga pernah itu. Pandeglang pernah juga Mas Jum? Iya, yang tsunami juga itu ya. Tsunami juga. Mas Jum pernah juga ke sana juga. Iya. Pemirsa, beliau ini sangat berpengalaman lah. Ya, saya menjadi sedikit haru juga bahwa dalam penanganan itu ternyata kita betul-betul butuh fisik serta mental. Iya, betul. Sangat ini. Oke Mas Jum. Siap. Semoga kunjungan kita sore ini menjadi hikmah buat kita semua. Amin. Dan harapan yang terakhir itu sangat penuh dengan hikmah. Dalam keadaan apapun kita tetap berlatih Mas Jum. Tetap berlatih. Karena dalam pelayanan masyarakat itu kita dibutuhkan fisik dan keterampilan yang mumpuni gitu Mas Jum. Karena pemadam kebakaran itu nggak ada yang jago, tapi kalau kita sering berlatih, insya Allah pekerjaan jadi mudah. Pemirsa, sekian bincang-bincang kita sore hari ini. Apabila ada yang kurang, ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf. Semoga ini menjadi hikmah kita semua. Mas Jum, terima kasih Mas Jum. Oke, terima kasih Pak. Salam sukses ya. Oke, terima kasih.